kita tidak dapat mengatur waktu, tetapi kita dapat mengatur diri kita di dalam memanfaatkan waktu. Halo mahasiswa, ketemu lagi di Ibadah Online khusus mahasiswa Campus Connection. Gimana nih kesibukannya setelah 1 atau 2 bulan kuliah? Semoga bukan cuma sibuk, tapi kita semua bisa produktif ya guys. Mulai atur prioritas nih, mana yang penting dan mana yang mendesak. Ngomong-ngomong penting, Ibadah Onsite itu salah satu yang penting loh guys. Dengan datang Ibadah Onsite, kita bukan cuma bisa mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga bisa ketemu sama saudara seiman kita, yang bisa mendukung pertumbuhan rohani kita juga loh. Jadi buat kalian yang ada di Bandung, yuk Ibadah Onsite seperti biasa ya, di hari Minggu pukul 11.30 di Pasir Koja 58. Kalian bisa langsung datang aja ya, dan jangan lupa ajak teman-teman kalian yang lainnya. Sekarang, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke rekening atau scan QR Code yang ada di layar. Selamat memberi! That's all yang bisa gue sampaikan. Sekarang yuk siapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah hari ini. Happy weekend and enjoy the service guys. Apa kabar semuanya? Mari sama kita nyanyikan dengan semangat. Come on. Semakin berubah dan
Halo teman-teman Campus Connection, senang berjumpa lagi di minggu yang keempat. Tentunya ada banyak hal yang kita pelajari sepanjang minggu-minggu yang lalu, bicara tentang bertanggung jawab, menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam mengelola semua aspek kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum lebih jauh lagi kita membahas kebenaran firman Tuhan di minggu ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur karena Allah sedemikian berkuasa, sedemikian menyertai kehidupan kami, dan kami tidak perlu takut di dalam menjalani hari-hari kami. Karena itu kami berdoa, tuntun kami terus Bapa. Kami mau tetap berjalan karena kami tahu ada kekuatan daripada Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami. Kami mau tetap taat karena di tengah-tengah ketaatan tersebut ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan hari ini lewat pemberitaan firman-Mu berbicara atas kehidupan kami. Mari Roh Kudus tuntun setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pernahkah kamu dan saya berpikir seperti ini? Kenapa sih, gue gak pernah punya waktu untuk ini dan itu? Atau pernah gak kita berkata begini, kenapa sih waktu itu cuman dikasih sehari 24 jam? Coba kalau saya dikasih lebih banyak lagi, kayaknya pasti gue bisa bikin lebih banyak hal lagi. Ya, kita seringkali bermasalah dan kebingungan dengan masalah mengatur waktu di dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya teman-teman, bicara tentang mengelola waktu sebenarnya adalah istilah yang sifatnya oksimoron. Oksimoron itu artinya kata-kata figuratif yang sebenarnya bertentangan satu sama lain. Karena sesungguhnya waktu tidak dapat dikelola. Ya, waktu tidak dapat kita atur. Semua orang yang ada di dunia ini mendapatkan jumlah jam yang sama, menit yang sama, dan detik yang sama. Dan masalahnya, waktu akan nyelonong, jalan terus. Gak bakalan dia nungguin kita. Siap gak siap, waktu akan berjalan terus. Tidak ada satu orang pun dapat menyimpan, apalagi menabung waktu dan menggunakannya di lain hari. Tidak ada satu ilmuwan pun yang bisa menciptakan waktu. Atau orang terkaya di dunia sekalipun, seperti Bill Gates, tidak bisa membeli waktu. Nggak mungkin teman-teman. Atau pernah kamu dengar ada orang yang bilang begini, oh ya nanti saya cari waktu untuk ketemuan. Cari waktu, nggak mungkin lah kita menemukan waktu. Kita nggak mungkin mencari waktu tersebut. Karena waktu ya waktu. 24 jam sehari. Itulah waktu yang akan kita dapatkan dalam kehidupan ini. Kita tidak dapat mengatur waktu, tetapi kita dapat mengatur diri kita di dalam memanfaatkan waktu. Saya ulang sekali lagi, kita tidak dapat mengatur waktu, tetapi kita dapat mengatur diri kita di dalam memanfaatkan waktu. Karena hal itulah Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-39 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telembab saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti suatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ayat yang kelima dan ayat ke-6 dari Mazmur 39 ini merupakan ungkapan hati dari Raja Daud. Bukan dengan maksud dia ingin cepat-cepat meninggal. Tidak, tetapi dia ingin menggambarkan betapa dia sedang ada di tengah-tengah dera hukuman, tetapi dia ingin memanfaatkan waktu yang tersisa di dalam kehidupannya, tentunya bukan untuk hidup dalam kesia-siaan lagi. Satu ungkapan yang semestinya kita semua sebagai mahasiswa pahami, karena kalaupun kita masih muda, bukan berarti kita masih banyak waktu untuk kita habiskan begitu saja. Waktu akan berjalan terus dengan cepat. Dan kita perlu bertanggung jawab di dalam menata hidup kita dalam menjalani waktu-waktu yang ada. Dulu SMP, bentar lagi udah SMA, bentar lagi ternyata udah mahasiswa, bentar lagi harus mencari pekerjaan. Waktu berjalan terus sedemikian cepatnya. Nah seringkali kita nggak menghargai waktu tersebut. Sama seperti orang yang tidak menghargai udara yang dia hirup secara gratis ini. Sampai satu saat ketika dia sakit pernafasan dan sulit untuk menghirup nafas yang ada. Apalagi ketika kondisi 2 tahun yang lalu.
yang untuk mendapatkan oksigen saja orang harus antri, rumah sakit hampir kehabisan oksigen. Orang baru sadar, oh berharga banget ya oksigen bagi kehidupan manusia. Jangan sampai kita sudah di titik hampir habis perjalanan kehidupan kita, baru kita menyesal. Waktu itu demikian berharganya. Kita harus menyadari dengan waktu yang terus berjalan, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Nah, itulah fakta-fakta tentang waktu yang perlu kita sadari. Mazmur 90 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12 diajar seperti ini. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Sekali lagi, sang pemazmur menuliskannya, yaitu agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Dia tidak bicara tentang berhentikan waktu, tidak. Tetapi supaya punya hati yang bijaksana di dalam memanfaatkan waktu yang ada. Sehingga bicara tentang menjadi orang yang bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita bisa belajar prinsip-prinsip tertentu. Yang pertama, yaitu setiap orang ditetapkan dengan waktu yang terbatas di dunia ini. Ya, dari Mazmur 90 ayat 10 dan ayat yang ke-12 tadi kita baca, kita menyadari bahwa satu saat waktu itu akan berhenti dari kehidupan kita, alias kita dipanggil Tuhan. Sekalipun dengan ilmu pengobatan yang modern dan berbagai macam vitamin, ilmu kesehatan yang sudah maju seperti sekarang pun, kita tidak dapat memperpanjang umur kita lebih daripada apa yang Tuhan tetapkan. BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2021 mengatakan seperti ini, rata-rata angka harapan hidup penduduk Indonesia pada saat ini kurang lebih 73,5 tahun. Kurang lebih itu waktu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu rata-rata loh ya. Dan karena itu kita harus selalu sadar, waktu berjalan terus. Saya ngapain aja sih dengan waktu yang Tuhan berikan sekalipun kamu ada di usia sebagai seorang mahasiswa. Kita harus bergerak memanfaatkannya karena kita tahu persis waktu kita terbatas. Nah, bagian yang kedua yang kita perlu sadari di dalam kehidupan kita, yaitu waktu berjalan terus. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itulah kenyataannya. Waktu berjalan terus. Kamu nonton film Korea, waktu berjalan terus. Kita nambah waktu tidur kita, waktu berjalan terus. Dan tidak mungkin kita kembalikan lagi. Yang ketiga yang kita harus sadari, setiap kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan atas waktu kita di bumi. 1 Petrus 4 ayat yang ketiga dan kelima. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Ayat yang kelima, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kamu dan saya harus mempertanggungjawabkan waktu hidup yang Tuhan berikan di atas muka bumi ini. Ya, kamu dan saya akan ditanya oleh Tuhan, kamu apakan waktu hidupmu, waktu yang sudah aku berikan dalam setiap hari engkau ada di bumi. Jadi, bagaimana kita mengelola waktu akan sangat penting di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu kita akan lihat dalam prinsip Efesus 5 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini bagi setiap kita. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dari
Efesus 5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, kita bisa lihat ada hal yang menjadi prinsip bagaimana seseorang mengelola waktu. Perhatikan perbandingan yang dibuat antara orang bebal dan orang arif. Kata orang arif ditempelkan dengan kalimat dan pergunakanlah waktu yang ada. Hal yang sangat sejajar di dalam Kolose 4 ayat yang ke-5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi, oleh Alkitab, orang yang tahu mempergunakan waktu yang ada disebut sebagai orang yang berhikmat atau orang arif. Orang yang tidak mempergunakan waktu yang ada adalah justru orang yang bebal. Saya yakin kita semua ingin jadi orang yang berhikmat tentunya di dalam kehidupan kita. Nah, kita hidup di dalam waktu dan waktu yang diberikan pun terbatas dan akan ada masa habisnya bagi setiap kita. Sehingga langkah yang paling penting yang harus kita lakukan yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Saya ulang, pergunakanlah waktu yang ada. Seringkali kita terbiasa hidup tetapi bukan mempergunakan waktu, tetapi kita hanya mengalir dengan waktu. Seringkali kita menjalani hidup kita hanya mengalir seiring waktu yang ada. Hidup dari satu deadline tugas ke deadline tugas yang ada. Dari SD, SMP, SMA, ya deadline tugas, ngerjain tugas, mepet, semalam sebelumnya, sampai keluar sistemnya namanya SKS, sistem kebut semalam. Dan itu pun sebenarnya kita lakukan karena kita takut dimarahi oleh guru dan kita takut nggak naik kelas. Dan akhirnya waktu yang sebenarnya kita kelola kurang lebih sebenarnya cuma di Sabtu dan Minggu. Itu pun untuk tidur ataupun main. Kebiasaan mengalir dengan waktu tersebut akan menjadi kebiasaan yang buruk karena di dalam dunia perkuliahan dan dunia kerja semuanya punya deadline tersendiri dan semua hal tersebut menuntut kita untuk kita kerjakan dan selesaikan. Apalagi kalau kita yang seringkali mengerjakan berdasarkan deadline alias sistem kebut semalam. Keluarga minta waktu kita, perkuliahan minta waktu kita, pekerjaan minta waktu kita, pelayanan minta waktu kita. Nah, ini jadi masalah besar bagi orang yang hidupnya terbiasa mengalir dengan waktu. Ya gimana kondisi aja. Itu hanya akan membuat kita hidup penuh dengan tekanan. Ya, ada banyak orang depresi karena tidak mampu mengelola hidupnya dengan baik dalam memanfaatkan waktu yang ada. Hidup mempergunakan waktu akan membawa kita hidup dengan damai dengan sukacita. Ya, Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 mengajarkan kita tentang menggunakan waktu tadi. Kita sudah baca. Dikatakan begini, dan pergunakanlah waktu yang ada. Kata pergunakan dalam bahasa aslinya Yunani yaitu exagorazo. Artinya redeem, menebus waktu yang ada. Jadi, kalau saya boleh buat terjemahan literalnya, kalimat pergunakanlah waktu yang ada tersebut adalah tebuslah waktu yang ada. Menebus artinya kita membeli lagi kembali satu barang dengan sejumlah uang untuk mendapatnya kembali. Sama seperti di dalam firman Tuhan ditulis begini, bahwa Kristus telah menebus kita dari setiap hukuman dosa. Ya, seperti itulah juga bicara tentang menebus waktu yang ada. Hidup dengan mempergunakan waktu yang ada, hidup dengan menebus waktu yang ada. Saya pakai ilustrasi seperti ini. Contohnya, kalau saya diberikan waktu 7 hari untuk menyelesaikan 3 tugas kuliah. Nah, masalahnya saya mager. Nonton anime, main game, hangout dengan teman selama 5 hari dari 7 hari yang ada. Sehingga hanya tersisa waktu 2 hari lagi. Dan akhirnya saya sadar, saya udah salah nih. Saya buang-buang waktu dengan hidup saya. Akhirnya saya sadar dan kemudian saya katakan, enggak, saya harus berubah. Saya mau menyelesaikan 3 deadline tugas kuliah yang ada. 5 hari terbuang percuma. Karena saya foya-foya, main, pergi dengan teman. Dan saya cuma punya 2 hari lagi. Kalau saya ingin menebus waktu yang terbuang tersebut, maka di dalam 2 hari tersebut saya harus atur waktu saya dengan baik. Saya mulai dengan istirahat yang cukup, tetapi kemudian lanjut mengerjakan ketiga tugas kuliah yang ada sampai selesai. Diajak teman main? No.
Otak saya bilang, ayo dong nge-YouTube bentar nih, ada yang heboh nih. No. Otak saya bilang, ayo cek sosial media nih, ada yang kayaknya nge-PM kamu. No. Kenapa? Karena saya punya misi untuk menyelesaikan tugas kuliah saya yang ada 3 deadline tersebut. Itulah sikap orang yang mau menebus waktu. Nah, demikian pula dengan kita. Hidup kita ini yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, semestinya kita pakai untuk Tuhan sepenuhnya. Tetapi ternyata sebagian dari kita di umur tertentu baru percaya Yesus. Ada dari kita yang bertobat waktu SMP, ada yang bertobat waktu SMA, ada yang baru bertobat waktu di usia mahasiswa. Dan kita sadar, hidup ini udah saya buang-buang begitu saja. Dan saya masih punya sisa dari kehidupan saya yang Tuhan percayakan. Wah, saya harus tebus waktu yang ada. Dengan kata lain, kita mulai belajar punya prinsip, hidup ini bukan punya saya lagi, tetapi milik Kristus. Karena itu mulai hari ini saya harus pakai waktu saya dengan baik. Saya harus menebus waktu-waktu yang sudah ada itu tersebut, sehingga saya pakai untuk Kristus. Semuanya untuk Kristus. Dan kita kerjakan hari-hari kita pakai waktu yang ada seefektif mungkin. Lah, itulah adalah orang yang menggunakan waktu dengan baik. Bagian yang kedua yang kita harus belajar untuk lakukan, yaitu kita harus memahami waktu. Efesus 5 ayat yang ke-16 ditulis begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Tadi kita membahas tentang bagaimana menggunakan waktu. Pengertian sebenarnya adalah bicara tentang menebus waktu. Nah, tetapi sekarang waktu ini sebenarnya apa sih? Pengertian waktu dalam istilah Yunani ada 2, yaitu kronos dan kairos. Kronos diturunkan kepada kata kronologi, yaitu urutan waktu. Sebagai gambaran supaya lebih mudah untuk kita mengerti, secara praktis kronos itu bicara tentang jam, di mana berlangsung jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Atau mungkin secara rangkaian waktu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Waktu yang selalu berjalan berurutan dan tidak akan berhenti. Ya, itulah kronos. Sementara kairos itu bicara tentang momen, satu kesempatan yang ada di dalam kronos. Jadi kairos ada di dalam kronos. Contoh bicara tentang kairos nih. Seandainya saya buat janji dengan teman-teman, saya bakalan traktir kamu hari Selasa jam 6 sore. Nah, itu kairos, kesempatan. Satu kesempatan di waktu tertentu di dalam satu rangkaian waktu. Dan kalau teman-teman bilang begini, aduh Kak, sorry, udah ada janji, saya nggak bisa dinner bareng sama Kak Jeffrey. Maka itu disebut sebagai kairos yang terlewatkan. Nah, di dalam mitologi Yunani, kairos itu digambarkan sebagai seorang pria yang punya rambut tetapi hanya di bagian depannya saja. Dan kemudian bagian belakang kepalanya itu botak. Ya, sesosok seorang pria yang rambutnya hanya di depan dan botak di belakang dan datangnya mengendap-endap. Itu yang disebut sebagai kairos. Jadi siapapun yang ingin menangkap kairos, dia harus punya sikap siap untuk menyambut dan menangkapnya dari depan. Ya, karena rambutnya hanya ada di depan. Kalau ingin dia tangkap, dia harus mengantisipasinya terlebih dahulu. Dan ketika melihat kairos sedang datang ke arah kita harus tangkap kepada rambutnya. Dan kalau kita lalai, kairos itu akan berlalu. Sehingga kita akan sulit untuk menangkapnya lagi. Kenapa? Karena kepala belakangnya botak, tidak ada rambut. Sulit untuk kita jangkau dengan tangan kita. Nah, kembali kepada Efesus pasal yang kelima. Kata waktu di dalam Efesus 5 itu bukan kronos, tetapi kairos. Jadi kalau saya baca kembali lagi bagi kita, dan pergunakanlah waktu atau kairos yang ada. Sehingga kalau saya terjemahkan secara literal, pergunakanlah kesempatan yang ada. Nah, pembelajaran bagi kita artinya begini teman-teman. Kairos itu tidak selalu ada dalam kehidupan kita. Kairos Tuhan tidak selalu ada. Kalau kairos Tuhan datang, kita harus siap menangkapnya. Nah, praktisnya, untuk menangkap waktu Tuhan, gimana sih? Kita harus sadar kairos Tuhan di dalam masa ini seperti apa bentuknya. Karena jangan-jangan sebenarnya Tuhan sedang bekerja, Tuhan punya kairos di dalam kehidupan kita dan kita nggak sadar.
Sebagai contoh, untuk supaya kita sadar tentang hal tersebut. Pengkhotbah 3 ayat 1-8 nih, saya bacain ya, agak cepat buat teman-teman semua. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Loh, kenapa pengkhotbah menuliskan sedemikian banyaknya? Untuk mengajar kita untuk memahami bahwa setiap kita kalau memandang waktu, kita nggak bisa cuma sekedar sibuk. Kita tidak bisa cuma sekedar mengejar sesuka kita saja. Oh, saya lagi senang ini, saya sedang passionate tentang hal ini, pokoknya saya kejar, yang lain saya tinggal. Kita perlu memahami maksud Tuhan di musim ini. Karena siapa yang memahami maksud Tuhan di musim ini akan bisa mengantisipasi kairos Tuhan dan menangkapnya untuk kehidupannya. Itu yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Efesus. Untuk mempergunakan kairos yang ada. Karena seringkali saya melihat ada banyak anak muda mengerti prioritas tetapi dalam pengertian yang salah. Ada banyak anak muda membuat prioritas hidup tanpa memahami kairos atau kesempatan yang Tuhan maksudkan dalam kehidupannya. Dan akhirnya dia terjebak dengan prioritas yang salah dalam hidup. Sebagai contoh, orang seringkali membuat prioritas seperti ini. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 studi pekerjaan, nomor 4 pelayanan, nomor 5 teman, dan seterusnya. Cara menyusun prioritas seperti ini sebenarnya untuk anak SD cocok. Tetapi untuk sebagai orang dewasa, semestinya kita tidak menyusun prioritas dengan model seperti ini. Karena kalau di ranking seperti itu, artinya ada yang kita dahulukan, ada yang kita abaikan. Kalau di ranking nomor 1 tadi, artinya Tuhan didahulukan. Nah, kalau begitu, yang nomor 2 dan yang lain dibuang. Apakah kita perlu buang keluarga kita? Apakah kita perlu buang studi kita? Apakah kita perlu abaikan pekerjaan, pelayanan, dan teman kita? Apakah Tuhan tidak peduli dengan keluarga kita? Apakah Tuhan nggak peduli dengan studi dan pekerjaan kita? Memangnya Tuhan tidak peduli dengan kehidupan sosial kita? Tentunya Tuhan peduli. Dan Dia ingin kita berhasil dan menikmati berbagai sisi kehidupan kita tersebut di dalam Tuhan. Sehingga menyusun prioritas berdasarkan penggunaan waktu dengan model ranking seperti itu sebenarnya adalah membuat kita buta dengan kairos Tuhan. Oh, kan prioritasnya ini satu aja, pokoknya yang lain saya abaikan. Kita akan kehilangan. Karena tadi kita lihat di dalam pembacaan dari Pengkhotbah 3 tersebut, ada waktu yang berbeda-beda, ada musim yang berbeda-beda. Seharusnya relasi Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan kita dalam menyusun prioritas waktu. Lalu relasi dengan keluarga, studi, pelayanan, pertemanan kita harus disusun di dalam musim yang sesuai dengan kehidupan kita, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Hanya kalau kita peka dengan waktu Tuhan, kairos Tuhan di dalam masa seperti ini, barulah kita bisa mengalokasikan waktu dengan tepat. Contoh, sewaktu orang tua kita sakit-sakitan, harus opname di rumah sakit. Masa kita harus bilang begini, oh karena prioritas saya adalah sekolah, ya udah saya sekolah, orang tua diabaikan. Tentunya tidak. Kita harus sadar, rupanya Tuhan sedang mengizinkan kita berhadapan dengan keluarga kita, dan ini adalah musim di mana kita harus belajar mengurus orang tua kita lebih daripada yang lain. Sewaktu musim ujian, maka kita perlu menata prioritas kita, waktu untuk persiapan ujian. Yang lain agak direm terlebih dahulu. Bukan berarti yang lain tidak penting, semuanya sama pentingnya. Cuman pengalokasian waktu disesuaikan dengan musim yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita.
Hanya saja di dalam semua tadi, relasi dengan Tuhanlah yang tidak boleh kita abaikan dalam setiap musim kehidupan kita. Kenapa? Karena untuk mengerti kairos Tuhan, kita harus memiliki relasi dengan Tuhan. Saya ulang, untuk mengerti kairos Tuhan, kita harus memiliki relasi dengan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita mengabaikan relasi kita dengan Tuhan, maka kita akan sangat kesulitan dalam memahami masa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Saya tutup pembahasan kita hari ini dengan Pengkhotbah pasal yang ketiga. Dikatakan seperti ini ayat yang ke-10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sejago-jagonya kita menyusun prioritas, kita tidak akan bisa memahami sepenuh-penuhnya waktu Tuhan. Sehingga kita perlu bergantung kepada Tuhan. Sehingga kita tidak seperti petani yang terjebak menabur padahal mestinya musim menuai. Dan kita tidak menjadi seorang petani yang berharap untuk mendapatkan tuaian, padahal kita ada dalam musim di mana seharusnya kita menabur. Ya, kalau kita melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, punya relasi kepada Tuhan, maka kita akan belajar untuk peka terhadap tuntunan Tuhan. Apa sih yang menjadi kairos Tuhan di dalam waktu-waktu ini? Yuk teman-teman, kita jadi orang yang bertanggung jawab dalam mengelola waktu kita. Pergunakan waktu dengan bertanggung jawab, kita tebus waktu-waktu yang terbuang. Dan yang kedua, kita harus memahami waktu Tuhan. Tuhan sedang bekerja dan saya percaya Tuhan tidak pernah membuang-buang waktu dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini dan mengizinkan Roh Kudus membukakannya dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan tidak pernah iseng, Tuhan tidak pernah lalai dalam kehidupan kami. Tuhan punya maksud dan rencana dalam setiap waktu-waktu yang harus kami lewati. Karena itu hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun. Kalau selama ini kami tidak mempergunakan waktu dengan baik dan bahkan ikut mengalir dengan waktu begitu saja, ikut mengalir dengan keadaan begitu saja. Tapi hari ini kami membuka diri kami untuk pekerjaan-Mu ya Roh Kudus. Tuntun kami untuk mempergunakan waktu dengan baik. Kalau kami sadar hari ini Bapa bahwa Tuhan punya rencana dan Tuhan ingin kami memakai kehidupan kami, menata kehidupan kami, mengatur kehidupan kami agar dapat mempergunakan waktu dengan lebih baik. Tolong kami Bapa, kami yang mau membuang hal-hal yang sia-sia dalam kehidupan kami dan kami mau berlari di dalam panggilan Tuhan. Dan hari ini Bapa kami berdoa juga tolong kami untuk mengerti kairos Tuhan bagi kehidupan kami dan kami boleh meresponinya sesuai dengan panggilan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba mau memberkati setiap teman-teman di dalam masa muda mereka, biar hikmat Tuhan itu menyertai kehidupan mereka, membukakan mata mereka Bapa untuk melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka di dalam waktu-waktu ini, di dalam tahun-tahun ini. Aku berdoa juga Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan sehingga dalam setiap aktivitas mereka boleh berkarya dengan optimal dan damai sejahtera Tuhan menyertai kemanapun mereka melangkah, membawa pemulihan sebagaimana yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau kamu ingin didoakan lebih lanjut atau ada konseling yang kamu ingin alami, kamu bisa scan QR Code yang ada di bawah ini dan para pelayan dapat dengan senang hati menghubungi teman-teman dan mendoakan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.